Oke, Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam waras. Puji Tuhan, terima kasih ya untuk kesetiaannya tetap menantikan video-video terbaru dari channel ini. Dan sorry ya, live-nya agak lambat karena satu hari ini ya kegiatan padat merayap. Tapi tetap sempatkan untuk live menyapa Sobat Waras yang tetap setia menantikan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk budayakan selalu like dulu ya. Dan juga banjiri live chat dengan komentar-komentar yang waras tentunya. Dan kali ini kita di live-kan juga oleh sahabat saya Piong77 Channel ya. Kawan-kawan jangan lupa mampir dan subscribe channel ini ya. Dan Sobat Waras, ya saya terus bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Ya, pelayanan saya di pedesaan ada progresif ya. Kita sudah uang untuk beli tanah sudah cukup ya, tinggal untuk pembangunannya ke depan. Ya, dan bagi Sobat Waras yang tergerak hatinya ingin membantu pelayanan kami di pedesaan, ya, untuk pembangunan rumah ibadah, bisa salurkan lewat Yayasan Christotes Agaves lewat rekening BRI yang ada di layar kaca, ya, dan konfirmasinya ke nomor WA yang ada. Dan terima kasih untuk Sobat Waras yang telah menabur, kiranya Tuhan Yesus balas berkat tentunya. Oke Sobat Waras, terima kasih. Wah, ini Piong, Bung Piong udah hadir ini. Salam Pak Piong, apa kabar? Luar biasa Pak Pavel. Gas. Gaspol. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Kita akan langsung ya ke topik inti yang akan kita bahas, dan topik ini mungkin akan membuat banyak orang yang shock, apalagi kaum homo-homo channel itu. Mereka akan shock dan mereka akan terguling-guling ya. Mereka akan kesurupan ya, karena saya nggak tahu ya. Homo channel ini sepertinya nggak ada bahan lain. Selalu bahas Pavel. Bahas Pavel ya. Tadi lagi dia buat video lagi. Ya, kawan-kawan kirim Pavel lagi yang dibahas ya. Kasihan ya. Ya, mumpung ya mereka nggak ada ide lain untuk buat konten ya. Jadi selalu bahas Pavel dan Piong terus ya di channel mereka. Oke deh, kita biarkanlah anjing-anjing itu menggonggong ya. Khalifah gila apa sih ya, kafilah ya, terus berjalan ya. Oke, ini dia ya. Saya nggak tahu apakah kawan-kawan setuju atau tidak dengan informasi ini, tapi informasi ini menarik, perlu kita bahas ya. Ini kawan-kawannya, sebenarnya ini bukan baru ya, pernyataan lamanya Ade Armando yang kembali diviralkan lagi ya. Ya, yang memviralkan ini media ya. Ya, karena ada di media surat-surat kabar ya, media-media online ya, kita juga menarik ya untuk membahas ini ya kawan-kawan ya. Ya, ini dia. Wah, ini luar biasa ini ya. Netizen menolak lupa. Ade Armando sebut umat Islam terus terbelakang karena sibuk memikirkan selangkangan. Apa ya selangkangan ini? Ada nggak yang tahu? Apa sih selangkangan ini? Ya, apa yang salah dengan selangkangan? Ya, jangan-jangan gara-gara memperhatikan selangkangan inilah, ya, beberapa oknum ustadz, ya, akhirnya meradu paksa para santriwati. Bahkan terbaru tadi saya ada baca berita bahwa ini ya, seorang santriwati ya asal Sumut itu dijadikan budak nafsu ya, dan pelakunya adalah para ustadz. Wow, nanti kita akan bahas video materi ini di lain waktu, dan berita itu ada, saya sudah save ya, saya sudah save dan itu akan kita viralkan lagi. Apakah ya inilah yang diamati oleh Ade Armando ya, di mana santriwati menjadi korban pencabulan para ustadz ya, oknum-oknum lah ya kita bilang kawan-kawan ya. Nanti kalau kita bilang seluruh lagi, ada lagi nanti yang kejang-kejang dan main lapor ya. Tapi ini fakta ya. Ya kita lihat ya, gimana ya.
Ya, yang satu itu juga kok suka begitu ya. Yang mana yang satu itu ya? Silakan dipikirkan. Ya, nggak usah kita bicara di sini. Ya, ini kawan-kawan ya. Netizen menolak rupa. Ade Armando sebut umat Islam terus terbelakang karena sibuk memikirkan selangkangan. Wah, ini keras loh. Yang mengeluarkan pernyataan ini seorang dosen UI, ya bahkan sebenarnya dia ini sudah pantas jadi profesor, dan dia adalah seorang umat Islam yang, ya boleh dibilang taat ya, yang taat, dan mengeluarkan pernyataan yang sangat-sangat menohok menurut saya. Coba kita simak ya. Ya tapi sayang ya, tapi sayang. Ya beliau ini sangat dibenci oleh umat Islam lainnya. Ya kita anggap saja mereka itu kadrun lah ya. Bahkan kemarin beliau digebukin sampai ya hampir mati, tapi ya Tuhan masih tolong dia sehingga beliau masih bisa luput ya dari kematian tersebut. Ya, dan yang melakukan itu ya kaum-kaum mereka sendiri. Ya, akhirnya kita jadi berpikir apakah Saifuddin Ibrahim ini benar ya? Ya bisa jadi ya. Oke. Terkini.id Jakarta. Ya, netizen mengungkit soal pakar komunikasi. Ade Armando ya pernah menyebut umat Islam terbelakang karena sibuk memikirkan selangkangan. Selangkangan. Ya. Salah satu netizen yang mengungkit ini adalah netizen dengan nama akun @latif63875 pada Selasa 12 April 2021. Ia mengungkit hal tersebut saat menanggapi cuitan Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Husin Shihab, soal Ade Armando yang dikeroyok dalam aksi 11 April 2022. Ya, netizen ini menilai bahwa Ade Armando mendapat ganjaran karena sering merendahkan Islam. Saya nggak tahu ya apa yang Ade Armando rendahkan ya. Seharusnya kalau sesuatu yang sudah tinggi ya, yang sudah mulia ya tidak bisa direndahkan sebenarnya ya. Tapi ya oke lah ya, kita lanjut dulu deh. Syukur Armando nggak mati ya. Biar lama dia merasakan penderitaan. Udah terlalu sering dia merendahkan Islam. Apakah dengan memberitahukan fakta itu adalah merendahkan Islam? Ya memang faktanya ada. Ya kita lihatlah ya di Timur Tengah. Ya kan? Kita lihatlah di Arab. Bagaimana wanita-wanita Indonesia di Arab itu ya mengalami kekerasan seksual di sana. Kita lihatlah di Puncak. Ternyata Puncak itu menjadi wisata idola orang Arab. Karena di sanalah tempat mereka bercocok tanam. Ya kan? Nah, makanya Ade Armando mengeluarkan pernyataan itu. Ya sekarang kau rasakan itu Armando katanya. Wah, ya berarti memang mereka sangat membenci Armando ya. Nikmatin yang kau dapat saat ini katanya. Wah. Oke, bersama komentarnya ia melampirkan berita berjudul Ade Armando, umat Islam terbelakang karena pikirannya cuma selangkangan. Ini ya. Ya, yang ditulis oleh Latif ini ya. Syukur Armando gak mati biar lama. Dia merasakan penderitaan. Udah terlalu sering dia merendahkan Islam. Sekarang kau rasakan itu Armando. Nikmati yang kau dapat saat ini. Ya, ini kawan-kawan ya. Ya, dilansir dari Pojok 1, ya pernyataan Ade Armando itu ia sampaikan di laman Facebook pribadinya pada Senin 21 Agustus 2017. Wow, udah lama banget. Dalam unggahannya, ia menyebut umat Islam akan terus terbelakang karena otaknya tidak digunakan untuk hal positif. Ya gimana ya? Kalau yang diurusnya ya hanya kawin ya. Sobat katakan begini. Ya kalau sudah punya 4 istri ya, kalau pengen kawin lagi ya ceraikan 1, kawin lagi, ya kan? Lalu ceraikan lagi 1, kawin lagi ya. Wajar ya Ade Armando ucapkan seperti itu ya. Ya mau tahu kenapa umat Islam akan terus terbelakang? Karena otak, energi, uangnya tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif, katanya. Hal itu dikatakan Ade Armando saat merespon workshop tentang poligami bertajuk Cara Kilat Mendapatkan 4 Istri.
Cara kilat. Ini cara kilat ini. Ya iyalah, pantaslah ya. Adik Armando ucapkan ini ya. Apakah mungkin karena berkaitan dengan poligami ya? Karena saat ini banyak yang menjadi ahli poligami kawan-kawan ya. Ini contohnya. Workshop tentang poligami. Cara kilat dapat 4 istri. Biayanya 3,5 juta per orang. Wow, luar biasa ya tambah adik. Kalau yang ikut saja 10 juta, 10 orang ya, 20 orang, wow, kaya ya. Ia menjelaskan workshop itu berisi tentang kiat-kiat menaklukkan istri untuk menerima poligami. Kiat dan praktek kuat ya, serta tahan lama di ranjang. Dan kiat menjadi suami idola. Wow, luar biasa ya. Ini yang dibahas ya. Bagaimana menaklukkan istri ya, supaya menerima poligami. Lalu bagaimana praktek kuat serta tahan lama di ranjang. Oke lah, lanjut dulu. Ya, selain itu ya, kawan-kawan, ya, Ade Armando peserta juga akan memperoleh konsultasi, tapi kejantanan. Vanilla Strong. Vanilla Strong ini apa sih? Aduh, jadi alih-alih meningkatkan kemampuan berkompetisi dalam dunia yang terus berubah, kaum pria Islam ya kelas ya menengah ini malah sibuk memikirkan selangkangannya. Wajar kan kalau terus terbelakang, pungkas Ade Armando. Wah, ini mah cari hal ya. Tapi sebenarnya itu ya menurut saya sih fakta ya. Apa yang Ade Armando sampaikan ini fakta. Dan memang fakta di lapangan seperti itu ya. Walaupun tidak semua ya. Makanya dia garis bawah ya. Itu kaum-kaum ini ya. Tidak semua ya. Dia mengatakan ini ya. Iya. Iya, kaum pria Islam kelas menengah. Ya, yang kaum menengah ya. Oke lah. Minta maaf kawan-kawan ya. Mungkin ada yang akan kejang-kejang. Tapi ya, kami minta maaf. Ini kami hanya baca berita ya. Dan memang fakta di lapangan banyak yang seperti itu kawan-kawan ya. Bukan hanya 1, 2. Aduh, banyak ya. Hampir tiap hari berita tentang santriwati dicabuli. Berita tentang ustadz perkosa santriwati. Itu banyak sekali beritanya itu. Sampai saya pusing ya membacanya itu ya. Oke, terima kasih. Pak Piong bagaimana komentarnya? Salam waras pada ya. Pak Piong. Salam waras. Salam waras Pak Pavel. Oke, silakan Pak Piong. Iya, ini menjelang pagi ya. Masih kita gubrak-gubrak ini. Jadi sangat Ade Armando inilah yang mereka sangat membenci gitu ya. Karena bagaimanapun mereka kan seakidah, seiman. Tetapi Ade Armando ini memiliki pandangan lain ya tentang agamanya. Jadi memang menurut saya Pak Pavel, RT 6, RW 6 Gang 6 ini secara umum ataupun ya bisa kita perkecil lingkupnya, misalnya kadrun, itu belum bisa menerima perbedaan Pak Pavel. Karena kalau ada berbeda sedikit saja, ya walaupun dia seiman, seakidah, langsung dibilang kafir. Padahal belum tentu ya kalau kita lihat, ya siapa tahu, karena ini kan mereka ajarannya berbeda-beda ya dari apa namanya mazhab atau dari semacam kayak Sunni, Syiah, kan mereka berbeda, belum lagi Ahmadiyah. Jadi yang moderat itu ya semacam kayak Ade Armando, lalu siapa lagi, Abu Janda, siapa yang orang ini Siregar, Denny Siregar, ya itulah yang pemikirannya ya terbuka ya termasuk mungkin NU yang biasa di TV ya. Jadi sekarang juga mereka sudah mulai berubah lagi, sudah mulai moderat ya, karena memang Arab juga sudah moderat. Jadi memang inilah yang menjadi pemicu Pak Pavel dan semua teman-teman pada Yakumba dan yang di live chat dan yang menonton. Memang banyak cuitan-cuitan Ade ini yang bagi mereka ini belum terbiasa mendengarnya, bahkan mungkin baru, dan tidak bisa menerima kalau ada kritikan.
ya berbeda dengan kita ya, walaupun berbeda, ya misalnya doktrin ya ataupun ajaran kayak kemarin si siapa Henry Tan ya, walaupun Iya. berbeda kita tidak bilang halal darahnya, tidak ya, oneness tidak, kita bilang halal darahmu, saya cari kamu kemanapun, alamatmu di mana, tidak ada, berbeda Betul, betul. biasa. Berbeda Betul, biasa. betul. Nah, mereka ini yang belum bisa menerima perbedaan. Jadi, semoga lah pada waras pada sadar, ya, dengan Anda memukuli, menendang, membabi buta, ya, Ade Armando, ya, semoga Anda bisa sadar perbuatan Anda itu, ya, pasti Tuhan manapun itu tidak akan membenarkan, apalagi dengan eh, teriakan-teriakan, ya, yang menggunakan paspor. Nah, ini yang menurut saya, apakah Tuhan menerima gitu diteriaki sambil menendang, sambil menginjak-injak orang, bahkan ditelanjangi, celananya diambil. Wah, Tuhan yang mana yang seperti itu, yang merestui perbuatan itu? Hmm. Tapi kita tidak sangkal. Ada YouTuber yang mungkin kadrun ya, afiliasinya kadrun dan mungkin sudah mengarah ke khilafah, itu sangat menyetujui. Bahkan kemarin yang live kemarin, Pak Pavel, ada namanya Bu Yuni, langsung dia bilang rasain, syukurin. Hmm. Lah. Masa ada sih orang yang sudah sampai sebegitu, semanusianya apapun sudah kita lihat seperti itu, diinjak, ditendang. Weh, sudah bukan binatang. Masih ada yang bilang kalau bisa mati. Ada yang bilang syukurin, rasain. Loh, koreksi lah. Ini sudah mau akhir zaman. Bukan zaman dulu, zaman bunuh, zaman apa, tidak. Makanya kekristenan datang itu mengajarkan kasih sayang. Kasih. Tidak ada teganya tuh. Ya, kalau ada orang Kristen itu pasti tidak akan tega. Mungkin yang membela-bela menahan itu ya mungkin ya. Yang sudah menerima Kristus. Apa yang sudah ada Kristus di dalamnya. Karena bagaimanapun, padahal itu bukan seiman Pak Papel. Kita aja ini, aduh, kok bisa-bisanya ya. Walaupun Ade Armando kemarin berbeda pendapat dengan Saifuddin, bahkan dia mengupas tentang Alkitab. Bahkan menyamai tentang perang. Dan Iya. itu salah besar, berbeda jauh ya, maksud perang di Alkitab dan maksud perang di ajarannya jauh berbeda. Sampai sekarang pun tidak ada Kristen mengajarkan perang, apalagi Kristus datang mengajarkan perang, pedang tidak ada. Bahkan Iya. Petrus pun ingin membela Yesus pada saat penangkapan. Yesus bilang sarungkan pedangmu, kata kalau kita bisa masuki pribadi Yesus waktu itu, loh saya Tuhan kok kamu bela, memang sudah waktunya kan, saya memang harus disalib. Jadi sangat berbeda jauh, dan ini menurut saya pukulan berat untuk bohir-bohir ya, gelandangan politik yang membiayai demo kemarin Pak Pavel, karena ini sungguh-sungguh sangat gagal Pak Pavel. Bayangkan cita-cita mereka adalah 11 April menjatuhkan Jokowi. Ini selain mahasiswa ya. Mahasiswa itu menjatuhkan Jokowi dengan kerusuhan-kerusuhan yang dibuat, termasuk pembakaran pospol di Pademangan ya, kalau nggak salah. Nah, itu dibakar sampai malam menjelang malam, itu kan dibakar. Nah, ini memang sengaja memicu kerusuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bukan Presiden Jokowi yang turun. Ini malah celananya Ade Armando yang diturunin. Ini kan salah besar. Niatnya ingin menjatuhkan Jokowi, ternyata yang dijatuhkan adalah celananya Ade Armando. Nah, inilah memang sangat-sangat terbuka ya untuk kita melihat bagaimana politik jalanan ini yang dibiayai bohir-bohir itu sangat tidak, aksinya itu sangat tidak simpatik, bahkan anarkis dan sudah mengarah kepada radikal. Dan mungkin bisa dibilang kalau PKI ya mungkin bisa dibilang PKI Pak Pavel. Karena kita lihat ya, kalau PKI yang film-film nih, yang film-filmnya gitu kan, kita tidak tahu apakah sejarah itu benar atau tidak. Tapi kita lihat filmnya itu begitu sadis. Anda bisa coba bandingkan dengan tindakan kemarin itu. Apakah sama? Cuman tidak mati aja. Kalau mati, ya sama PKI. Bagaimana caranya?
Itu bukan Betul, orang betul. dibuat, ditelanjangin, diambil sampai kelihatan untung masih ada celana dalam. Sama PKI, hampir sama. Oke, begitu ya. Jadi Pak Pavel, semoga Ade Armando tetap sehat, terus bersuara, walaupun kita beda iman, tapi kita NKRI. Terima kasih Pak Pavel. Mantap, mantap. Luar biasa Pak Piong ya. Dahsyat. Ini ya saya tunjukkan dulu ya. Dalam satu hari ini saja ada informasi yang menarik loh. Dalam yang berkaitan dengan topik hari ini. Nah, ini contohnya ya. Ya, kelihatan ya. Iya ini ya. Guru ngaji sodomi puluhan siswa di toilet kelas hingga saat pentas marawis. Ya. Lalu, ya, Aceh geger, santriwati yang saya bilang tadi di awal. Santriwati asal Sumut dijadikan budak nafsu. Pelakunya ustadz muda. Ini per 13 April loh beritanya ini. Ini lagi satu lagi ya. Nah, ini juga 13 April. Santriwati di Aceh sering berhubungan badan di ponpes dari di kamar hingga WC. Ini per hari ini beritanya ini 3 loh. Jadi pernyataan Ade Armando ini benar-benar apa ya? Cocok ya, ya. Pernyataan Ade Armando ini ya, tidak ini loh, tidak salah lagi ya pernyataan Ade Armando ini ya. Umat Islam itu terus terbelakang ya karena sibuk memikirkan selangkangan. Wah, oke lah. Lanjut dulu deh, silakan Pak Dayakumbah. Baik, selamat malam. Salam waras apa salam sadar ini? Salam waras ya. Salam waras, salam sadar. Lanjut. Ada teman-teman yang ada di live chat maupun yang ada di room. Terima kasih atas kesempatan yang baik buat saya malam hari ini. Ya, saya menilai bahwa itulah saudara kita, itulah ajaran Islam bahwa mereka sangat sulit menerima perbedaan. Berbeda bagi mereka itu adalah walaupun mereka, kalau dengan kita, orang Kristen itu disebut dengan kafir ya. Jelas ya dikatakan darahnya haram. Ya, darahnya halal ya. Orang kafir. Tapi sesama mereka satu agama, kalau berbeda pemikiran, itu disebut dengan orang munafik. Dan orang munafik juga darahnya juga halal bagi mereka. Jadi Pak Ade Armando ini, kemudian Denny Siregar dan yang lain-lainnya itu, golongan mereka menggolongkan itu adalah orang-orang munafik. Seperti itu. Jadi orang seperti itu layak bagi mereka untuk dibunuh, gitu, dibinasakan. Nah, kemudian disinilah kita melihat bahwa sesungguhnya sangat sudah mengakar ajaran-ajaran radikal. Ya. Mereka sudah menguasai semua, jadi mereka sudah berkuasa, mereka merasa dirinya sudah kuat. Nah, tujuan demo kemarin, antara tujuan mahasiswa dengan tujuan orang-orang seperti FPI, HTI, ya, dan yang lainnya, itu sangat berbeda tujuannya. Nah, mengapa Pak Ade Armando menjadi korban? Karena mereka ketika mereka mendatangi gedung DPR, mereka mau pulang dengan kecewa karena tujuan mereka ingin menurunkan Jokowi. Ya. Kemudian mereka ingin melakukan suatu hal-hal yang frontal ya, melakukan suatu perusakan. Makanya itu dibuktikan ketika mereka pulang kecewa tidak dapat apa-apa. Mereka merusak pos polisi begitu. Nah, kemudian saya mendengar komentar daripada Abbas ya, Anwar Abbas, ketua MUI mungkin, itu mengatakan bahwa legislatif, yudikatif, eksekutif itu adalah bejat dan lintah. Lintah menghisap darah gitu. Bayangkan seperti itu sebetulnya. Karena apa? Karena anak buahnya pulang demo tidak mendapat apa-apa gitu. Tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.
Ya, karena kosnya besar, sudah dibayar banyak, tidak dapat apa-apa, kecewa mereka. Hanya yang dapat dalam merusak pos polisi itu kan kecil. Maunya mereka itu gedung DPR itu dirobohkan gitu. Minimal targetnya, tapi tidak dapat apa-apa. Jadi karena itu, sangatlah meresahkan dan sudah genting sebenarnya negara kita kalau pemerintah tidak tegas. Negara kita sudah selangkah lagi adalah kalau sudah 5 undang-undang itu tercapai, maka negara kita adalah sudah mereka berani mendeklarasikan bahwa negara kita negara khilafah. Dan kalau itu sudah terjadi, berbahaya bagi negara kita. Nah, sekarang mereka sedang berjuang di situ. Ya. Mereka sedang berjuang menuju negara khilafah. Untuk itu saya minta aparat, pemerintah harus tindak tegas. Ya. Termasuk Anwar Abbas itu diciduk gitu. Jangan dibiarkan. Ya, dia hanya berkodok aja menjadi ketua MUI. Padahal dia adalah orang-orang radikal. Sebab negara kita nanti akan menjadi berubah ketika mereka diberikan tempat untuk berkuasa. Seperti itu. Ya. Jadi itu saya minta dengan tegas karena kalau dibiarkan juga kita khawatir pada pemilu tahun 2024. Oke, kalau itu jatuh kepada nasionalis, tangan nasionalis, orang-orang nasional, mungkin kita masih bisa berjalan. Tapi kalau jatuh di tangan mereka, hancur sudah. Mulai hari ini, pemerintah harus tegas untuk membersihkan itu semua. Karena mereka secara organisasi sudah bubar ya. FPI, HTI, semua itu sudah bubar. Dibubar oleh pemerintah. Akan tetapi, penyakitnya atau ideologinya sudah mengakar ke generasi muda. Untuk itu butuh waktu satu generasi untuk menghapusnya. Bila kita membiarkan itu akan menjadi parah. Tetapi kita menghapusnya sekarang, di-cut atau dipotong. Sekarang kita mulai bersihkannya, maka membutuhkan 60 tahun ke depan. 65 tahun ke depan. Generasi kita sudah habis. Barulah kita bersih dari ideologi-ideologi khilafah itu. Jadi mohon tegas kepada pemerintah untuk harus bersikap, harus bertindak sekarang ini. Jangan dibiarkan lama-lama. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya, kita tunggu ya ketegasan dari pemerintah ya untuk membasmi para pengikut-pengikut ajaran iblis yang merusak bangsa ini. Oke, lanjut dulu. Silakan Ibu Ana. Salam, Bu. Shalom, Pak Wahel. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Salam, Pak. Siapa ya lagi satu ini? Pak Dayak Kumba dan Pak DSC Channel. Selamat malam. Aduh, sudah malam sekali ya saya masuk. Tapi dengan baterai yang sedikit, semoga bisa kesampaian apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin berkaitan dengan Pak Ade Armando ya, Pak Pavel, Pak Piyong. Mungkin saya nggak bicara dari sisi agama di sini. yang saya ingin angkat adalah bicara tentang hak asasi manusia seperti itu. Kalau kita mau melihat tentang arti hak asasi manusia kan jelas sekali bahwa hak-hak yang melekat pada diri manusia yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dipisahkan dari manusia itu sendiri. Dan sumber pokok pikiran dari hak-hak asasi manusia itu adalah dari kitab suci, di mana dinyatakan bahwa Tuhan tidak membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain tentang hak dan kewajibannya. Dan di sana juga sangat dijelaskan juga bahwa Tuhan melarang manusia yang satu menganiaya lah katakan, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain seperti itu. Nah, itu adalah sumber pokok. Sumber pokok. Iya, Bu. Ya. Sumber pokok pikiran dari adanya konsep hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dan itu juga diambil dari
Pancasila, nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, kalau berkaitan dengan Ade Armando, itu kan kita bisa lihat dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi di sini kita harus saling menghargai pendapat dan menghormati pendapat orang lain seperti itu. Nah, di sini Pak Armando menyampaikan pendapat-pendapatnya. Tapi jikalau dia dianggap tidak sesuai dengan pendapat beberapa kelompok, artinya dia nggak perlu melakukan hal itu. Kalau dia lakukan seperti yang dia lakukan ini, berarti dia sudah melanggar hak asasi manusia. Dan itu bisa ditindak. Nah, itu ada Komnas HAM. Nah, Komnas HAM itu bisa menyelidiki ya tentang kasus ini. Kemudian kalau dia nggak bisa menangani, dia bisa memberikan rekomen untuk dilanjutkan ke pengadilan HAM seperti itu. Nah, untuk masalah si Pak Armando ini yang dianehkan seperti itu, ini memang salah satu faktor ya, salah satu faktor dari terjadinya pelanggaran saya katakan ini pelanggaran hak asasi manusia, di mana itu ada dua faktor. Yang pertama dari internal, kemudian ada dari eksternal dari orang itu. Ini semua dicakup oleh orang yang melakukan aniaya kepada Pak Ade. Pertama secara internal itu ada keegoisan di dalam diri setiap manusia itu. Nah, kemudian di sana ada intolerans gitu. Ya, intoleran dari salah ya. Toleransi ya itu dari mereka gitu ya. Kemudian sehingga mereka melakukan hal yang tanpa mereka pikirkan, bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang melanggar akan hak asasi manusia seperti itu. Nah, ini juga ekstra juga, Pak. Ya, dari eksternal juga. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu pengaruh dari orang lain dan faktor atau kelompok-kelompok orang lain sehingga dia melakukan hal ini gitu, Pak. Nah, hal ini yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah gitu. Pemerintah berupaya, tetapi sayang ya Pak, itu kita kembali lagi kepada didikan ajaran dari setiap keyakinan seseorang gitu. Jangankan dengan orang lain yang berbeda, yang satu aliran pun demikian mereka lakukan, karena mereka memang tidak paham sekali tentang ketuhanan. Artinya apa sih maunya Tuhan dalam hidup ini? Hidup damai. Itu Tuhan ingin hidup damai, apalagi di bumi Indonesia yang kita punya Pancasila, di mana Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, ini mereka yang kurang paham gitu, dan bahkan mereka lebih cenderung mengikuti pengaruh-pengaruh yang membuat terjadi kehancuran seperti ini ya, katakannya cara-cara seperti itu mereka ingin menghancurkan. Nah, ini seperti hal-hal yang kita tonton yang terjadi saat-saat ini karena politik dan sebagainya ya gitu. Nah, kita orang Kristen di sini harus ada di tengah-tengah menjadi garam. Artinya kita juga harus bijak ya untuk melihat hal ini, dan juga harus cerdik berpikir kritis tetapi tulus. Artinya mari boleh kita ikut dalam hal ini dalam arti tetap dalam jalur pikiran Tuhan gitu. Jalur pikiran Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Artinya di sini kita mungkin nggak bisa masuk langsung dalam kondisi itu, tetapi paling tidak kita selalu mendoakan negara ini, mendoakan pemerintah dan orang-orang sekitar kita jalin hubungan yang baik. Yeah. Karena ini hubungan yang baik dimanapun kita berada. Memang media-media ini menggambarkan sekali yang begitu luar biasa ya. Tapi kita bisa sebenarnya untuk kok udah malam agak susah ya kita ngomong. Udah tua, Bun, udah tua. Saya ngantuk kali ya ini seperti ini, tapi kok saya menarik gitu loh. Pas nonton ini jadi menarik gitu. Seperti itu. Kita ya katakanlah apa ya Pak, kita merendahkan sedikit
kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lebih jauh gitu. Dengan cara apa kita membangun hubungan di bawah ini. Membangun hubungan di bawah satu dengan yang lain, kita bersatu, artinya baik sesama kita maupun berbeda. Karena apa? Hak asasi manusia ya, di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Itu yang harus kita tahu gitu, bahwa Tuhan tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Kenapa kita manusia saling membedakan gitu? Nah itu yang saya nggak habis pikir dengan cara pikirnya, cara berpikirnya mereka. Dan kita harus menghormati, menjunjung tinggi hak asasi yang sudah melekat, yang menjadi anugerah Tuhan, pemberian Tuhan gitu kepada kita. Nah ini yang harus mereka pahami dan mereka belum memahami. Yang ada mereka melihat aja perbedaan, tetapi mereka lupa bahwa Indonesia ini menjadi hebat karena perbedaan. Ini adalah kekayaan Indonesia. Gitu. Iya, kekayaan kita ya nih perbedaan ini. Nah, tetapi perbedaan ini bagaimana kita satu di dalam NKRI. Satu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kondisi kita seperti ini, gampang sekali orang mengambil semua kekayaan alam Indonesia. Ya, kekayaan alam Indonesia begitu kayanya. Kita sibuk ribut dengan hal-hal seperti ini. Tapi kita nggak tahu orang lain sedang mengambil harta kekayaan alam Indonesia. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Mungkin Pak Pavel bisa menambahkan untuk lebih jauh, Pak. Anggaplah kita lebih cenderung ngomong ke persatuan Indonesia dulu saat ini dengan kondisi yang terjadi Pak Ade Armando. Karena ini HP saya sudah mau Baik. Oke. Iya betul ya. Memang yang perlu dihajar sebenarnya oleh pemerintah ya orang-orang yang tidak mau Indonesia ini bersatu. Ya kaum kadrun ini. Sebenarnya dari sisi kekristenan ya persatuan itu ya fine-fine aja gitu loh. Ya, ini kan yang merusak persatuan ini siapa gitu loh. Ya, nggak boleh dikritik. Ya, sebenarnya yang harus kita kritik ya orang-orang yang tidak mau bersatu. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ana ya untuk komentarnya. Kita lanjut dulu. Silakan Pak DSC Channel. Salam waras, Pak. Salam waras. Salam waras. Jadi kalau ini saya lihat terjadi, ini suatu bahan introspeksi kepada pemerintah. Justru hal inilah suatu titik balik pemerintah, terutama petugas-petugas hukum, bertindak. Mengapa semakin merajalela? Karena mereka merasa sudah di atas angin dan bisa mengatur hukum. Mereka bertindak nanti, kalau mereka bertindak, nanti di belakang bisa kita urus. Demikian. Ini salah satu bukti semakin menunjukkan bahwa para kadrun, para radikal sudah menunjukkan eksistensinya. Dan pemerintah sekarang sudah harus mengevaluasi dan harus sudah membersihkan. Kalau tidak segera dibersihkan, kita ini bisa terjadi seperti Suriah. Ini kelihatan, sudah terlihat, dan di sini juga harus disadari mahasiswa bahwa mereka mengadakan suatu demo sudah ditunggangi supaya mahasiswa itu harus lebih hati-hati. Kalau kita lihat kan yang ditangkap itu ada yang dari mana, dari seluruh pelosok itu, berarti sudah kelihatannya itu sudah bisa berkumpul di sana. Mereka itu sudah ada apanya itu, rangernya. Kita sudah lihat itu, sudah ada bohirnya mereka itu bertindak, maka tidak segan-segan. Kalaupun Armando sempat mengatakan bahwa kenapa tidak maju-maju karena memikirkan selangkangan, memang sudah kenyataan kok. Mana pernah hal itu yang dipikirkan selalu dari dulu sampai sekarang yang diributkan masalah agama terus. Kapan majunya? Kita sudah hampir 80 tahun merdeka, begini terus. Ribut masalah agama terus.
Kembali kemarin yang berselubung, apalagi berselubung di bawah MUI, yang mengatakan yudikatif, legislatif, dan eksekutif biadab, kata dia, perampok. Ini kan sudah hal-hal yang aneh, sudah terlalu berani terus berbicara seorang namanya MUI. Apa pemerintah masih tinggal diam terus? Kapan bertindak? Kalau menurut saya sekarang pemerintah juga harus mengevaluasi masalah penistaan agama. Sedikit-sedikit penistaan agama. Orang berbicara penistaan agama. Sedikit orang mengasih pendapat penistaan agama. Justru sini sekarang sudah harus ditinjau ini. Sudah harus dievaluasi. Itu jadi senjata. Sedikit penistaan agama. Apalagi yang namanya sekjen FPI yang lama itu yang sekarang. Sudah sampai dibilang sama ketua orang GP Ansor, mau saya tambahin lagi lubang gigimu itu, kata. Apa sih intelektualnya ngomongnya nggak ada tapi sok bicara terus. Ini sadar nggak kita ini bangsa Indonesia kapan lagi bisa maju? Saya kalau begini terus saya akan mengatakan nggak akan maju-maju Indonesia ini. Bahkan semakin bisa dikatakan turun down terus. Karena terbukti sekarang radikal sudah makin menguasai. Sempat nanti jatuh para intoleran ini menguasai ini, pasti kita akan terjadi pertempuran. Yang terjadi apa? Kehancuran lagi. Jadi makanya kita berdoa lah ini para eksekutif. Kita lihat ya. Syukurlah Ade Armando kejadian begini banyak komentar. Si Mahfud langsung ambil tindakan. Tapi ironis sekali, ada orang dikasih makan kotoran, nggak ada yang komentar satu pun. Kan udah bertolak belakang semua udah. Pilih-pilih, bukan lagi bersifat general hukum itu ditindak dilakukan. Saya setuju, biar bagaimanapun tindakan kepada AA ini sudah nggak benar. Tapi coba reaksi yang dilakukan terhadap yang lain yang dikasih kotoran ada nggak? Makanya kita sudah bilang kita ini mana yang betul-betul rasional, mana yang tidak, sudah kita lihat sekarang. Kita harus hati-hati memang. Rakyat Indonesia dibutuhkan pemikiran mana musuh mana lawan sudah sangat sudah tipis sekarang. Kenapa? Sudah abu kelihatan pejabat-pejabat juga. Kelihatannya komentar-komentar yang dilakukan itulah untuk untuk faktor kepentingan, ada vested interest-nya, bukan untuk hati yang murni. Ada vested interest. Ini yang sekarang kita itu, makanya semakin memprihatinkan. Kalau pemerintah selalu membiarkan sekarang tindakan ini terus, kita sudah lampu hijau, saya sudah katakan. Sudah lampu hijau. Kita sudah lihat penyusupan di BUMN, di pemerintahan. Kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Apalagi tadi kita lihat yang namanya Serambi Mekah. Ternyata terjadi di situ. Mana buktikan mereka katanya kalau sudah melakukan itu akan maju. Sekarang kita tuntut balik kepada mereka. Mana buktinya? Bukti itu sekarang terjadi apa? Terjadi itu kita lihat. Perbuatan-perbuatan tidak senonoh. Di pesantren-pesantren sekarang mereka ada bertanggung jawab nggak menjawabkan itu? Berani nggak kan mereka membilang kepada pesantren itu dibubarkan? Selalu mengadakan oknum. Selalu waktu mengatakan kambing congeknya, kambing hitamnya. Sampai berapa lama lagi negara ini bermain dengan silat lidah? Memutarbalikkan omongan. Semuanya. Dari mulai yang tertinggi sampai yang ke belakang. Terbelenggu dengan kata-kata silat lidah. Sampai detik ini saya melihat sangat-sangat prihatin. Tidak ada yang lahir sebagai tokoh nasional. Seolah-olah sudah terperangkap, terkungkung saya lihat. Apakah yang bersuara sekarang ini masih tokoh nasional atau hanya lip service? Karena apa? Sudah kelihatan kok di depan mata para radikal ini tindakannya. Jadi kalau kejadian kepada Mr. AA ini adalah titik balik. Kita tinggal melihat langkah apa yang pemerintah lakukan untuk hal ini semua. Kita tinggal lihat. Adakah tindakan tegas kepada orang-orang ini sekarang? Seperti pelaku ini kalau menurut saya bukan hanya pasal 71 aja sama mereka. Bohir-bohirnya dibongkar semua ini. Ini gak sembarangan kalau menurut saya. Sudah ada penggeraknya.
harus dibongkar. Gak mungkin dia berani seperti itu. Pasti saya yakin. Jadi pemerintah, petugas, saya menghimbau. Ini intel-intel kemana? Tidak, saya tidak yakin mereka ini pasti ada di belakang. Makanya berani seperti itu. Dan harus ditindak, dihukum seberat-beratnya. Jadi pasar berlapis sama mereka. Jadi marilah kita ini sekarang Indonesia kalau menurut saya sudah di lampu hijau. Kalau masih ingin negara kita ini masih NKRI, tidak terjadi seperti Suriah, bertobatlah para manusia pengkhianat. Jadi ini saatnya pemerintah sudah melihat bahwa sudah lampu hijau, bahwa sudah harus bertindak. Ayo hukum, lakukanlah dengan yang benar. Sekian, terima kasih. Baik. Oke. Lampu hijau apa lampu kuning? Oke, silakan Pak Jengkol Arab. Pak Jengkol Arab, monitor. Jengkol Arab ini menukik dan tajam. Tajam dan menukik itu jengkol. Kalau perspektif saya terus perspektif saya Wah, suaranya hilang nih, Pak. putus-putus. Ngantuk ya, itu. dengar suara saya? Putus-putus. Udah. Sekarang gimana? Masih putus. Oke, lanjut. Sudah. Jengkol Arab manjat dulu dong, manjat. On. Signalnya tuh kurang bagus tuh. Jangan lupa terus. Kalau menurut saya peristiwa yang menimpa Ade Armando ini bukan titik balik, bukan. Kenapa? Karena setelah peristiwa Ade Armando itu 1 hari kemudian novel Pak Mukmin langsung bikin ancaman loh, teror bahwa target selanjutnya adalah Denny Siregar, Abu Janda, Eko Kuntadi dan lain-lain. Akan berlanjut karena apa? Tadi saya sepakat dengan Pak DST ya, bahwa mereka ini sudah berada di atas angin. Berada di atas angin dan mereka sudah bisa menguasai simbol-simbol kekuasaan. Tanda kutip ya. Kenapa saya katakan itu? Ketika novel Pak Mukmin ngomong kayak gitu, ini seharusnya polisi atau Mahfud MD sudah bisa memerintahkan Kapolri untuk menangkap manusia jahanam satu ini, turunan Arab ini. Karena kita lihat ya, selama ini kaum berjubah turunan Arab ini yang berkali-kali melakukan tindak intoleransi, menghina martabat bangsa, adat budaya, oknum kali Pak, mencaci maki presiden, kemudian menghina pahlawan nasional, tidak pernah ditangkap. Tidak ada satupun yang ditangkap loh. Ada nggak yang ditangkap? Habib Obat, ya, yang menghina bangsa orang Indonesia ini sebagai babi, anjing, monyet, ditangkap nggak? Habib Herbal itu enggak. Helmi Felis ditangkap nggak? Enggak. Abdul Somad ditangkap nggak? Enggak. Felix Xiao ditangkap? Enggak. Orang-orang Arab itu, Arab turunan zaman ini, Babi Aldo ditangkap nggak? Enggak. Arab Riau. Terus itu siapa tuh? Si Basa Lama ditangkap nggak? Enggak. Dan yang lain-lain itu enggak. Dan terakhir yang barusan itu Ustadz yang menghina agama Hindu itu, ada 2 orang Ustadz itu, Samudra sama si siapa tuh yang hitam yang dua-duanya ngaku lulusan Vatikan itu, menghina agama Hindu. Nama. Menghinanya terang-terangan itu. Karena apa mereka berani gini? Mereka sudah merasa di atas angin dan tidak bakalan ditangkap. Jadi kasusnya Ade Armando ini bukan titik balik, bukan. Nah, celakanya ketika mereka berkuasa, simpul-simpul
Islam nasionalis ini banyak yang diam karena memang walaupun di dalam hati mereka menolak orang-orang ini, tidak nyata. Mereka diam saja terus, ya kan? Diam, walaupun ngomong bahwa di dalam lingkaran Islam nasionalis ini merasa bahwa yang dilakukan oleh radikalis ini tidak etis dan sebetulnya malah menista agama. Tapi mereka hanya sebatas internal aja ngomong. Nah, umat lain yang masuk kategori bagian dari NKRI ini, contoh umat Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lain, tidak akan berani ikut komentar. Karena apa? Kita-kita ini sudah diikat dengan pasal 156A itu. Lo berani ngomong 156A itu udah otomatis Halal. kita umat non-Islam sudah dikasih rambu. Jadi mau tak mau dibelenggu tidak bisa ngomong. Orang ngomong toa aja kena 156A, bayangkanlah. Tapi giliran kemarin yang di Batam. Ada kan peristiwa di Batam itu. Ada umat yang rumahnya sebelah masjid ngamuk-ngamuk datang ke masjid bawa parang. Gara-gara dia merasa terganggu suara toa. Diproses nggak dia seperti Ibu Meliana? Enggak. Ibu Meliana di kasus Tanjung Balai diproses. Gara-gara hanya minta volume toa, dikecilin, langsung diproses. Itu artinya umat non-muslim, agama di luar Islam, itu sudah dikasih pagar. Lo ikut ngomong 156A. Dan itu diamini oleh aparat pemangku hukum di Indonesia. Udah diamini itu oleh aparat pemangku hukum di Indonesia. Bahwa bagi non-muslim, kalau berani ngomong tentang Islam, kalau berani mengkritik 156A sudah menunggu Anda. Dan kalau perlu tambah-tambah pasal-pasal berikutnya dan dikasihkan hukuman maksimal. Mereka bikin contoh MKC. MKC ya, 10 tahun. Iya. Jadi kita sudah dipagar duluan. Mau ngomong, jangankan ngomong toa. Iya. Jangankan ngomongin agama, ngomongin toa aja kita kena pasal. Apalagi nanti sebentar lagi gini. Jujur ya, saya sedihnya gini. Saya melihat persekusi terhadap tempat-tempat ibadah, gereja, atau orang-orang yang lagi beribadah diganggu, itu yang mengganggu bukan orang Indonesia. Ingat. Bukan orang Islam Indonesia, bukan. Saya berani tegaskan. Karena simbol suatu bangsa ditunjukkan dengan pakaian. Paham nggak? Simbol suatu bangsa ditunjukkan dari pakaian. Kebaya, kalau kita perempuan Indonesia pakai kebaya di Eropa, orang Eropa langsung tahu bahwa itu orang Indonesia. Iya kan? Nah sekarang yang hobi mempersekusi pembangunan tempat-tempat ibadah, mengganggu orang-orang yang lagi beribadah, apakah mereka pakai sarung? Apakah mereka pakai celana panjang, pakai peci? Enggak. Mereka menggunakan baju gamis. Baju gamis adalah baju budaya adat Arab. Siapa yang berani nolak itu? Apakah bangsa Indonesia punya budaya baju seperti itu? Lokal. Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi kita ini sudah dikuasai oleh negara-negara Arab. Eksistensinya mereka itu muncul di baju-baju ini. Tadi sore saya ngantar istri beli takjil. Ya. Di Takjanan. Yang jualan pakai cadar semua, ngeri saya lihat setan-setan bermenam itu. Ngeri. Yang jualan, yang beli. Ini Indonesia jadi. Sementara orang melihat, apa sih bagusnya baju ini? Apa sih menariknya pakai baju seperti ini? Bodi tidak nampak. Yang kelihatan cuma mata. Dari atas sampai bawah terbungkus rapat semua. Warna hitam lagi, aduh. Nggak ada indahnya sama sekali. Dan itu diterima dengan karpet merah oleh orang-orang Indonesia.
pakaian-pakaian bodoh seperti itu. Termasuk itu yang laki-laki pakai baju gamis, kadang warna putih, kadang hitam. Modisnya di mana? Nggak ada modisnya sama sekali. Pak Nggak ada. Pak Jengkol perlu diingat itu adalah pakaian agama, Pak. Arab lokal. Nggak ada, itu pakaian Ini, yang sudah beragama, Pak. Gini bro, kita Enggak, mau berak nanti kalau itu ke pakai surga begitu agama, Pak. pakaiannya masuk surga di situ begitu. Pak Arab Jengkol nanti kalau ke surga pakaiannya begitu. Gitu. Oh, Tapi giliran mereka ke surga duluan nggak mau. Sekarang, ketika kita mau berak, ribet kan? Apakah kita masih berpikir mau ke surga sementara kita mau berak aja dalam kehidupan nyata? Udah repot. Saya berpikir ini ya, realistis ya. Saya berpikir realistis saja. Untuk kehidupan kita sehari-hari aja, kehidupan nyata, sudah direpotkan dengan pakaian itu. Ya mungkin dari sisi negatif ya. Sisi negatif ada. Kalau kita mau berpikir negatif tentang pakaian ini. Cuman persoalannya kan gini. Ketika kita mengkritik pakaian pun, pakaian nggak ada urusan dengan agama pada. Kita bisa kena 156A juga. Ini masalahnya. Dan aparat hukum kita mengamini itu. Orang Ferdinand aja ngomong Allahmu lemah, langsung kena 156A. Udah banyak kejadian lah yang nggak ada urusannya dengan agama, ditarik-tarik ke agama. Nah seperti ini kan. Kalau nanti pelaku penganiayaan Ade Armando, mereka mengatakan bahwa kami melakukan itu karena dasar ada dalilnya. Ada dalilnya, ada ayatnya di dalam kitab suci. Ayo coba. Apalagi hakim yang menyidang adalah hakim-hakim yang model-model hakim yang di Ciamis itu. Kalau mereka ngomong itu gimana? Kami menjalankan akidah kami kok. Mereka kan tidak peduli dengan hukum positif Indonesia, termasuk hakim-hakim kan juga tidak peduli dengan hukum yang sudah diakui Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Hakim sendiri mengangkangi hukum yang berlaku di Indonesia loh. Jangan salah. Iya kan? Artinya apa? Hakim berani memvonis orang tidak bersalah dengan vonis bersalah. Kesalahnya negara dalil apapun, entah pertimbangan apapun dari hakim dimasukkan. Banyak kejadian. Termasuk masalah celana cengkang di Armando yang hilang. Celana siapa yang milih? Ada dalilnya Pak, ada dalilnya. Mereka mengambil celananya si diambil, ada dalilnya. Mereka bukan asal-asalan mau diganti. Enggak Pak. Kok kayak jubah Tuhan Yesus ya? Allah. Hilang. Ada dalilnya. Bukan Pak. Saya ngomong gini pakai dalil loh Pak. Ada hadis yang mengatakan baju pakaian Nabi Musa ketika dia mandi dicuri batu. Pakaiannya Nabi Musa. Coba ada hadis kalau Pak baca tahu tadi siang kami bahas di hadis Ahmad Bukhari atau apa itu. Ada hadisnya bahwa Musa ketika di bajunya dicuri oleh setan dalam bentuk batu kan. Nah, mereka ketika mencuri celananya Ade Armando, ya mengimani hadis itu, Pak. Iya kan mencuri celananya. Karena ada dalilnya. Ketika nanti mereka diproses di pengadilan, kenapa kok kamu curi celananya? Loh, Nabi Musa aja pakaiannya dicuri, si batu dicuri oleh batu, batunya tidak diproses polisi kok tidak.
Pertanyaan Enggak, Pak. saya, Kita bagaimana kalau cara batu berbicara tentang mencuri? ya tanya mereka, Pak. Tanya hadisnya, Pak. Batunya Jangan gimana cara tanya dia berjalan? saya. Ya nggak tahu. Tanya hadisnya, karena hadisnya ada. Dan mereka kan mempercayai itu. Ya kan? Tafsirnya juga mengatakan itu. Batu mencuri bajunya Musa, pakaian Musa. Oh, Makanya mungkin kemarin gini, saya Pak. diskusi. Pak Jengkol, bagi Allah tidak ada yang mustahil, Pak. Batu juga bisa mencuri, Ya. Pak. Nah, itu urusan mereka lah. Karena kita tidak boleh menafsir. Makanya kemarin sama mereka, bagi makin tafsir abad ke-6, tetap harus kita pakai dengan tafsir abad ke-22. Bagaimana kita yang hidup di abad ke-22 dipaksa mengikuti tafsir abad ke-6. Saya ambil contoh. Oke, di abad ke-6 kita mengawini anak umur 6 tahun boleh. Itu oke, nggak masalah. Karena mungkin zamannya memang kayak gitu. Iya kan? Tapi kalau hal itu dilakukan juga di abad ke-22, apakah itu masih layak? Apakah itu masih layak? Kalau masih layak, kenapa sih Brawa itu ketika dia mengawini anak kecil umur 13 tahun dia dihukum? Ya kan? Ingat enggak peristiwa Syekh Puji itu? Padahal dia jelas ngomong, saya ngikutin tuntunan Nabi. Kenapa saya dihukum? Iya kan? Gini ya, kalau saya mengomentarin kaum kadrun ini, saya harus berpikir dan cara kadrun juga. Ya, makanya saya bilang mereka itu sesuai dengan pemahaman mereka tentang ajaran mereka yang diyakini mereka aja. Tidak semua Islam meyakini itu kan, bahwa perilaku-perilaku seperti itu. Cuman persoalannya teman-teman Muslim yang moderat, yang nasionalis, males ngomentarin orang-orang ini. Jadi secara de facto sebetulnya, kita ini sudah dikuasai Arab-Arab Yaman. Tadi saya kasih contoh kan, ketika mereka melakukan penolakan orang-orang beribadah, pakai baju gamis. Jadi yang menolak itu bukan orang Indonesia, bukan. Orang-orang Arab, ya semua orang Arab. Karena apa? Kita lihat pakaiannya. Kita lihat bahasanya. Apakah itu bahasa Indonesia? Kan tidak. Bukan kan? Allahu Akbar. Itu bahasa apa? Bahasa Arab kan? Kalau bahasa Indonesia kan Allah Maha Besar kan? Kenapa mereka mengatakan itu tetap pakai bahasa itu? Kita ini sudah dikuasai orang-orang Arab Yaman. Nah, sekarang saya bahas di sisi agak cara berpikir ini ya, terminalan lah ya. Bro Pavel pernah minum tua nggak? Bro Piong? Pernah dong. Bro Piong? Pernah. Ya? Pernah, Bro Piong? pernah Pak. Pernah. Pernah ya? Pernah minum bir? Pernah. Ketika juga minum pernah. tua, itu ketika minum tua agak ngelieng-ngelieng ya. Kalau kebanyakan. Minum bir juga gitu kan kalau kebanyakan. Pusing kan? Iya, Ya, betul. kalau tua masih asli memang bagus, tapi kalau udah campur ya udah ini. Tadi kan saya bilang tua dan bir. Tua dan bir. Dan ini kan kalimat sambung. Iya. Ini kok ketawa Makanya gitu, mabuk Pak? ya. Nah, Makanya mabuk. tua, kalau tua dan bir dioplos dicampur ya. Iya. Terus kita minum, terus diminum. Jadinya apa coba?
Ancur, Pak. Apa? Hah? Kok hancur? Dan Enggak lah, ini Pak. puyeng, Pak. Tua dan bir dioplos dicampur. Kalau sudah dicampur, kalimat dannya kan hilang. Oh, Jadinya, iya. jadinya Iya. Tuakbir. gila gitu kan? Ya. Nah, tua bir. Dannya hilang udah dioplos kok. Makanya ketika mereka berteriak tua bir, itu sudah ada kesetan, udah kayak orang kesetanan, Pak. Udah kalau udah minum oplosan tua dan bir itu, kalau udah dioplos, kalimat dan kan hilang. Itu sudah kayak kesetanan, Pak. Pak bir. Iya kan? Tuakbir ya. Ketika ada masa, ketika mereka ngumpul, sudah mulai teriak itu, minum oplosan, ya udah. Pasti ketakutan orang sekitar. Mabuk. Betul nggak? Betul Minum lah. tua dan minuman tua dan minum bir. Tua bir. Ya, minuman tua dan bir. Nah, kalau dioplos kalimat dannya hilang. Jadi tua bir. Jadi ketika mereka meneriakkan oplosan ini, itu sangat menakutkan. Tetap terjadi masalah. Paham nggak? Ini filosofi ya? Paham sekali. Ya makanya akhirnya kejadiannya gitu. Lihat, ketika mereka melakukan kekerasan segala macam, itu dua minuman oplosan tetap dipegang mereka, ditenggak mereka langsung bersamaan dioplos. Viral ya. Laku keras itu. Langsung viral. Termasuk ketika mereka menganiaya Adi Armando. Ya kan? Termasuk juga ketika sidang MKC itu di luar pengadilan, bahkan di dalam ruang pengadilan, ruang sidang pun, itu mereka memamerkan minum oplosan tua bir. Ya kan? Pantasan ya. Iya. Iya, udah mabuk tua bir kan? Udah mabuk tua bir. Mabuk tua dan mabuk bir dicampur jadi satu, jadi tua bir. Repot. Menakutkan. Akal waras. Kesadaran udah hilang. Kalau orang udah mabuk itu kesadaran hilang. Betul. Betul kan? Apalagi minum oplosan ini. Oplosan tua dan oplosan bir. Dicampur jadi tua bir. Ya ini loh, ini yang harus kita pahami. Jadi kadang mereka ini melakukan brutalisme dengan apa ya? Nggak mikir. Contoh barusan yang kita lihat komentar kemarin ya, dua kali komentar Imam Masjid New York, Samsi Ali itu kan. Padahal dia sendiri mengatakan bahwa orang Islam di Amerika itu sangat-sangat dihormati, sangat-sangat toleran. Apalagi ketika dia bikin yang di jalanan itu, sholat di jalanan itu. Di jalanan New York itu kan, dia pamer bahwa, ya kan. Tetapi kemudian dia ngomong, dia meminta seluruh Muslim di Amerika memburu Saifuddin hidup atau mati. Itu ketika dengan Saifuddin masih adu debat dengan Pak Mahfud MD. Seorang imam masjid, bayangkanlah. Artinya apa? Imam masjid kurang lebih sama dengan pelaku pembunuhan Samuel Paty di Prancis. Yang imam masjid, otaknya di kepala, jangan ditaruh di pantat, jangan ditaruh di selangkangan. Berpikir ketika Adi Armando teraniaya, apa kata si Ali ini? Sampai-sampai dikritik oleh si Dedek Prayudi. Samsi Ali mengatakan, ketika dia menghina Adi Armando bahwa itu sudah sewajarnya, malah sebetulnya kurang parah katanya. Tapi yang melakukan itu kepalanya Adi Armando sudah lembek.
Artinya dia akan menyantet Ade Armando sampai kepalanya lembek. Nah, kalau tokoh agama, bisanya cuma ngomong santet, nyantet, ya wajar. Kalau di pondok-pondok pesantren, para ustadz nyantroni santriwati, nyantot santriwati. Karena kualitas mereka hanya sebatas itu. Ketika Ade Armando, kan sesuai judul kan? Sesuai judul. Armando mengatakan bahwa sebut umat Islam terus terbelakang karena sibuk memikirkan selangkangan. Lah, wajar. Karena yang tadi Imam Masjid New York yang katanya imam besar di sana ngomongin kalau dia yang melakukan itu ke Ade Armando, maka otaknya kepala Ade Armando akan dia bikin lembek karena santetnya orang Jawa Barat itu luar biasa kuat katanya. Itu seorang imam loh. Imam masjid yang seharusnya mengajarkan kebaikan, moral, etika, tetapi dia punya ucapan seperti itu. Jadi saya tarik benang merah. Ya wajar bahwa kalau ustadz yang di New York aja yang katanya kota modern, negara modern yang cara berpikirnya pakai logika semua, toh ternyata dia nggak bisa ngikutin apa yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Apa yang diucapkan oleh Samsi Ali, ya wajar kalau ustadz-ustadz di pondok pesantren nyantotin santriwatinya. Ya kan? Itu tadi baru berupa file, itu berita-beritanya awak munculkan. Itu baru sedikit. Dalam 2 hari ini berita ustadz nyantetin santriwati itu banyak. Di Jawa Timur, kemudian yang saya baca tadi di daerah Jawa Barat, di Lampung. Dalam 2 hari itu berita tentang ustadz nyantetin santriwatinya di pondok pesantren banyak sekali dalam 2 hari ini. Belum lagi di Padang Pariaman atau apa itu. Itu yang di pondok-pondok pesantren. Belum lagi berita tentang guru ngaji. Itu yang freelance ini. Guru ngaji. Freelance ya? Ya freelance karena dilakukan bukan di pondok pesantren. Si anak diajak ngaji, diajak nyantet, artinya disantet lah. Kenapa saya katakan santet? Nah itu saya hanya ngikutin omongan Samsi Ali, Imam Masjid New York. Bisanya nyantet. Makanya sambil pantesan di pondok pesantren banyak santriwati kena santet. Gitu loh. Enggak salah Ade Armando ngomong sesuai topik yang dibahas ini, enggak salah. Karena itu kejadian itu muncul terus-menerus. Nah, celakanya. Apa yang diucapkan Ade Armando itu dianggap sebagai penistaan. Bukan sebagai informasi atau edukasi. Sehingga mereka itu, Ade Armando kan nggak ngomong sembarangan, dia pasti punya data. Bayangkan seorang dokter. Seorang dokter itu kan punya selalu ngomong dengan data. Seharusnya ucapan Ade Armando itu menjadi bagian introspeksi bagi saudara-saudara kita Islam. Karena yang ngomong juga orang Islam. Coba kalau Ade Armando itu orang Kristen. Pasal 156A dia 10 tahun. Kok ketawa? Bener loh. Karena Betul. Ade Armando orang Islam, maka Rambu 156A tidak berlaku bagi dia. Tapi seharusnya, tapi digebukin. Ya, tapi digebukin memang. Ya, itu kan memang udah ini mereka ya apa? Doktrin mereka ya. Perangilah, nah, kan? Musuh-musuh yang tidak sepaham. Seiman itu kan belum artian tidak harus satu agama, tidak. Artinya sepemahaman. Walaupun satu agama kalau tidak satu paham, ya tetap
dianggap wajib dibunuh. Munafik dibunuh. Adi Armando ngomong masalah topik ini tadi, kan dia dibilang munafik. Yang munafik itu siapa? Yang munafik itu siapa sebetulnya? Bayangkanlah ada orang yang kerjanya nyantetin santriwati, tiba-tiba nuduh seorang dokter sebagai munafik karena dia ngomong tentang selangkangan. Coba kita pikir secara waras lah. Siapa yang munafik? Tapi persoalannya bagi kaum model kayak gini, kebenaran adalah mereka. Mereka adalah kebenaran. Mau mereka berak di tengah jalan pun, mau mereka berak di Tugu Monas paling ujung pun, itu dianggap kebenaran. Kenapa saya katakan itu? Ketika MKC dikasih makan tai, itu bagi mereka teriak ini loh, sambil teriak oplosan loh. Iya kan? Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Oplosan. Ya, gimana? Ketika MKC digebukin terus dipaksa makan tai, itu kan dianggap, mereka kan berkomentar bahwa memang harus seperti itu. MKC diperlakukan katanya sambil mereka teriak oplosan. Nah, bayangkanlah coba. Tapi kalau kita nyenggol, atau misalnya ginilah, tadi sore saya ngasih pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Simbol-simbol Ramadan, simbol-simbol Lebaran adalah ketupat. Betul nggak Bro Piong? Iya. Nah pertanyaannya, pada abad ke-6, apakah ada ketupat di sana, di Arab? Nggak tahu itu. Mungkin ada, Pak. Ada. Dari mana ada sementara di sana tidak ada pohon kelapa? Untuk bungkus ketupat itu pakai apa? Pakai daun kurma. Daun kurma dong. Emang bisa? Emang bisa? Nggak tahu juga. Sebenarnya kan itu... ini kan Indonesia, Pak. Ketupat ini kan budaya Jawa, Indonesia. Budaya Jawa kan? Coba Bro Pavel masuk mall. Bukan sekarang ini kan Arab, Islam. Itu budaya negara kita sendiri itu. Betul. Itu kan budaya Indonesia kan? Emang di Arab ada ketupat? Nggak ada kan? Makanya saya tanya. Simbol Lebaran di Indonesia adalah ketupat. Betul? Iya dong. Nah, pertanyaannya. Lebaran ini kan dirayakan setelah bulan Ramadan. Dan itu dilakukan juga di seluruh dunia. Nggak cuma di Indonesia. Pertanyaan saya tadi, apakah ketupat juga ada di abad ke-6 sebagai simbol setelah mereka berpuasa? Simbol kemenangan. Apakah ada? Kenapa sekarang di Indonesia jadi simbol Lebaran, hari kemenangan? Kenapa saya katakan itu? Coba kalau kita ke mall, sekarang ini di mall-mall kan, ornamen-ornamen mall itu kan penuh dengan ketupat. Iya. Yang digantung-gantung kan. Coba kita rusak satu ketupat itu. Kena 156A kita, Pak. Aduh, semua sudah jadi agama ini. Loh iya. Coba kita rusak lah ketupat itu. Dan kemudian mereka ada melihat. Padahal itu di mall, tempat umum. Wah, kita langsung dituduh penistaan agama. Padahal mereka tidak bisa mendalilkan, membuktikan bahwa ketupat itu memang simbol kemenangan. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa abad ke-6 sudah ada ketupat di sana. Kan sama aja kan? Kenapa mereka pakaian, ya, sorban segala macam, jilbab segala macam, itu bisa menjadi simbol agama? Apakah itu pakaian budaya Indonesia? Kan tidak. Kita tadi sepakat bahwa ketupat adalah budaya Indonesia. Kita sepakat. Sekarang pertanyaannya, apakah baju-baju daster yang dipakai novel Bak Mukmin, kemudian orang-orang yang pakai
cadar sampai lutut itu, ibu-ibu itu, perempuan itu. Apakah itu bagian dari budaya Indonesia? Kan tidak. Kenapa kalau kita, misalnya, kita senggol jilbabnya bisa kena penistaan agama? Kan aneh. Ya kan? Kenapa untuk hal-hal tertentu mereka mengatakan itu simbol budaya. Tapi untuk hal tertentu mereka mengatakan itu simbol agama. Sementara mereka mengatakan itu simbol agama, mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu memang simbol agama. Simbol agama, kalau kita berbicara simbol agama, berarti ada perintah langsung dari Allah. Harus ada ayatnya. Ayatnya itu langsung ditulis oleh Allah. Minimal diucapkan, direkam oleh Allah. Nih lu omonganku, pakai baju ini, pakai masuk surga. Kan harusnya seperti itu, buktikan. Makanya saya katakan tadi tentang ketupat. Berani nggak mereka membuktikan bahwa abad ke-6 sudah ada ketupat? Bisa nggak, berani nggak kita di Indonesia ini merubah simbol ketupat itu adalah simbol kemenangan? Nggak berani, Pak. Orang pohon cemara aja dikritik, Pak, disalahkan. Pohon cemara loh, Pak. Pohon cemara dianggap pohon Kristen. Lah, emangnya ketupat itu agama Islam? Ketupat punya agama. Ini saya mencoba mengedukasi. Stop. Nah, sekarang kembali. Ini akhir ya. Antara gerakan mahasiswa kemarin dengan kaum radikal ini, itu sebetulnya kolaborasi, Pak. Kolaborasi, dan Adi Armando terjebak di situ. Kenapa saya katakan kolaborasi? Yang demo ini bukan mahasiswa, Pak. Semuanya bukan mahasiswa. Karena apa yang didemokan? Jokowi 5 kali menolak ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. BBM naik. Yang naik itu kan Pertamax, bukan Pertalite. Emang yang demo itu mahasiswa, yang katanya mahasiswa itu mereka naiknya BMW. Ke pasar naik BMW, kuliah pakai BMW, kan tidak. Atau pakai Mercy, kan tidak kan. Mungkin mereka malah naik bis kota, atau KRL. Yang Pertalite-nya nggak naik. Kenapa mereka demo? Minyak goreng katanya. Kok demonya di DPR, kok enggak di Kementerian Perdagangan? Padahal yang menaikkan minyak goreng kan Kementerian Perdagangan. Makanya saya bilang kolaborasi. Dan pesertanya, ini terbukti loh, Bro Pavel, bahwa itu bukan mahasiswa. Mereka adalah orang-orang mijat. Aplikasi, orang-orang aplikasi mijat semua. Lihat itu. Ininya semua itu, poster-posternya. Lebih baik main 3 ronde daripada 3 periode. Ya kan? Lebih baik naikin aku daripada naikin minyak goreng. Dan itu yang pegang itu semua perempuan loh. Berjilbab semua itu. Yang pegang poster-poster itu. Kan orang lebih baik main 3 ronde. Artinya mereka sudah terbiasa main 3 ronde, Pak. Iya. Sudah terbiasa. Jadi orang, ya mungkin dari Universitas Mijat, Fakultas Open BU, bisa jadi. Karena ya mahasiswa itu bisa dilihat dari simbol. Saya katakan tadi kan simbol. Bangsa dilihat dari simbol pakaian. Mahasiswa dari kalimatnya, Pak. Karena yang namanya mahasiswa kan kaum intelektual. Artinya kalimatnya pun harus intelektual, jangan kalimat mengundang, Pak. Ini kan kalimat mengundang semua. Lebih baik 3 ronde daripada 3 periode. Bahkan kemarin ada mahasiswa yang mengatakan, ya, mereka dengan yakin bahwa kalau Jokowi lengser, katanya, saya relakan tubuh saya untuk dinikmati para demonstran sebagai hadiah, katanya. Perempuan itu ngaku mahasiswa. Gratis katanya, saya kasih gratis sebagai
tanda syukur saya katanya. Jadi peserta ini bukan mahasiswa, tapi mahasiswa tanda kutip karena dilihat dari poster-poster yang dia pegang. Dan yang megang ini perempuan-perempuan semua, jilbab semua, Pak. Makanya saya katakan bahwa jilbab bukan urusan agama, bukan menandakan dia beragama tertentu, tidak. Karena rahib-rahib Katolik yang perempuan itu, suster-suster juga pakai jilbab. Orang Yahudi pakai jilbab. Orang Katolik banyak pakai jilbab. Baik di Yunani maupun di Roma sana banyak yang pakai jilbab. Perawat rumah sakit Katolik itu pakai jilbab juga, Pak. Iya kan? Tetapi itu kan tidak menunjukkan bahwa mereka beragama itu. Seharusnya teman-teman Muslim ketika melihat ada perempuan-perempuan berjilbab dan mereka yang meyakini bahwa jilbab itu adalah lambang agama, simbol agama, laporkan dong mereka ke penistaan agama. Bagaimana mungkin mereka dengan simbol-simbol agama dengan gagah berani menawarkan dirinya untuk main di Garundi? Paham nggak, Bro Pavel? Kok pada diam? Lanjutlah. Capek aku ngomong. Suara saya, aduh jaringan saya mati-mati, hilang-hilang ini. Oke lah, terima kasih. Ya, sorry, kita sudah tengah malam ini di sini, udah pada tidur semua. Terima kasih Pak Jengkol Arab. Ya kawan-kawan yang lain, sorry saya nggak naikin lagi ya ke room karena kita sudah larut malam di sini ya. Ya, terima kasih Pak Jengkol untuk ulasan yang sangat luar biasa ya. Dan memang ini ya perlu didengar ya oleh mereka supaya mereka waras gitu loh. Apa yang dikatakan oleh Ade Armando ini bukan suatu karangan bebas, tapi melihat fakta dan data di seluruh dunia. Ya, di Arab pusatnya sama aja, ya kan? Gimana lagi? ISIS, Afghanistan, ya, itu di Pakistan, sama semua. Di mana ya perempuan-perempuan itu hanya menjadi tempat pemuas nafsu di dunia. Ya, tempat pemuas nafsu. Di surga pun tempat pemuas nafsu. Jadi, itu realita yang diucapkan oleh tokoh-tokoh agama mereka gitu. Jadi, sudah saatnya waras ya. Dan berpikirlah ya. Kalau kalian nggak mau anak perempuan kalian menjadi budak pemuas hawa nafsu, ya segeralah bertobat. Kalau kamu nggak mau istrimu menjadi budak pemuas hawa nafsu, ya segeralah bertobat. Ya, bukalah hatimu untuk menerima keselamatan dan surga yang abadi bersama Yesus Kristus. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Terima kasih banyak untuk semuanya. Pak Dayakumba, thank you. Pak DS Channel ya ini. Ya, kawan-kawan ada channel ini, channel DS Channel ya. Bagi kawan-kawan yang ini subscribe ya silakan di-subscribe dulu ya. DSC Channel. Apa? Iya. Ini channel DSC Channel itu loh. Pak Piong terima kasih semuanya. Jangan lupa juga subscribe Piong 77 Channel tentunya. Salam sejahtera untuk semua kawan-kawan yang di live chat. Ya, jangan lupa like, comment dan share. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan berkati dan salam. Salam.